Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Pratiwi dengan NIM 24150084. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Bapak Mahlil Adriaman SHMH dengan judul materi Ketentuan Pengecualian dalam Hukum Persaingan Usaha. Baik, awalnya kita akan membahas latar belakang ketentuan pengecualian. Apa itu pengecualian dalam hukum persaingan usaha? Pengecualian dalam hukum persaingan usaha adalah keadaan tertentu yang tidak dikenai larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki kepentingan yang lebih besar. Alasan adanya pengecualian yaitu untuk yang pertama untuk melindungi kepentingan umum seperti listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi. Yang kedua, untuk mendukung efisiensi ekonomi pada ketentuan kondisi tertentu, misalnya monopoli alamiah atau natural monopoly. Dasar hukumnya ada pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting dikuasai negara. Yang ketiga, kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Apa bentuk-bentuk dari pengecualian? Yang pertama, ada monopoli alamiah yang dikelola negara. Yang kedua, pengecualian terhadap perbuatan tertentu. Yang ketiga, pengecualian terhadap perjanjian tertentu. Yang terakhir ada pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu. Oke, next. Kita lanjut ke ruang lingkup ketentuan pengecualian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli, tetapi memberikan pengecualian pada pasal 50. Pengecualian meliputi yang pertama, perjanjian atau tindakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau haki dan waralaba. Yang ketiga, penetapan standar teknis produk atau jasa. Yang keempat, perjanjian penelitian dan pengembangan. Yang kelima, ada perjanjian ekspor tertentu. Yang keenam, kegiatan koperasi dan usaha kecil. Yang ketujuh, perjanjian lain yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, kita masuk ke haki, hak kekayaan intelektual. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau penemu. Ada 3 jenis haki, ada hak cipta, hak merek, dan hak paten. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah melindungi karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan software. Yang kedua ada hak merek, yaitu melindungi nama, logo, atau tanda pembeda suatu produk. Yang ketiga ada hak paten, melindungi hasil penemuan atau invensi di bidang teknologi. Haki dikecualikan agar mendorong inovasi dan memberikan penghargaan kepada pencipta. Next, kita masuk ke perjanjian yang dilarang dalam pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yang pertama ada oligopoli, penetapan harga atau price fixing. Yang ketiga pembagian wilayah pemasaran. Yang keempat ada pemboikotan, terus ada kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup atau exclusive dealing, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan monopoli. Penjelasan singkat tentang perjanjian yang dilarang. Yang pertama ada oligopoli. Oligopoli yaitu beberapa perusahaan menguasai pasar. Yang kedua ada penetapan harga, pesaing sepakat menentukan harga. Yang ketiga ada pembagian wilayah, membagi daerah pemasaran. Yang keempat ada pemboikotan, menghalangi atau menolak pelaku usaha lain. Kartel, kerjasama mengatur produksi atau harga. Trust, gabungan perusahaan untuk menguasai pasar. Yang terakhir ada oligopsoni, sedikit pembeli menguasai pasar pembelian. Integrasi vertikal, menguasai seluruh rantai produksi. Perjanjian tertutup, pembeli diwajibkan membeli hanya dari pemasok tertentu. Terus ada perjanjian luar negeri, kerjasama internasional yang menyebabkan monopoli. Kesimpulannya pada penyampaian materi ini, yang pertama, ketentuan pengecualian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Tujuannya melindungi kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung inovasi. Terus, haki dan waralaba termasuk bentuk pengecualian. Walaupun ada pengecualian, pelaku usaha tetap diawasi agar tidak menyalahgunakan posisi dominan. Persaingan usaha harus tetap sehat, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang ketentuan pengecualian dalam hukum persaingan usaha. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.